Gimana kalau aku kasih olahraga buat nge-refresh pikiranmu? Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Seorang lelaki berjalan masuk ke sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada pelang yang bertuliskan ke rawa-rawa. Di pintu kedua ada catatan sarang singa. Pintu ketiga gak ada tulisan apa-apa. Tapi lelaki itu tahu kemana arah pintu itu. Kok bisa? Karena itu pintu yang dia masuki tadi. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan sadar kalau ada orang yang mencuri uang 50.000 dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Henry, Jackie, dan Vivi. Saat kamu tanya soal uang itu ke mereka, Mila bilang bukan dia yang ngambil. Henry bilang dia yakin si Jackie yang ngambil uang itu. Jackie lalu marah dan bilang, enggak ya, Henry bohong. Lalu Vivi bilang, Mila berkata jujur. Cuma 1 orang dari mereka yang gak berbohong. Jadi siapa yang ngambil uangmu? Mila orangnya. Dia, Henry, dan Vivi berbohong. Sementara Jackie jujur. Kalau orang lain yang ngambil uang 50.000-mu, akan ada lebih dari 1 orang yang jujur. Beberapa ekor burung pipit hinggap di pepohonan. 1 ekor burung di 1 pohon, tapi kali ini salah satunya nggak dapat pohon sendiri. Lalu burung-burung itu berkumpul kembali dan ada 2 burung yang hinggap di 1 pohon. Setelah itu, 1 pohon nggak ada burungnya. Ada berapa banyak burung dan pohon di sana? Ada 4 ekor burung dan 3 pohon. 3 detektif terkenal datang ke sebuah kafe untuk mendiskusikan kasus yang rumit. Seorang pelayan menghampiri dan bertanya, ada yang mau kopi? Detektif pertama bilang, gak tahu. Detektif kedua menjawab, gak tahu. Lalu detektif ketiga bilang, ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Semua detektif itu mau minum kopi. Tapi yang 2 pertama nggak tahu kalau mereka semua milih kopi atau enggak. Kalau 2 detektif pertama nggak mau minum kopi, mereka tinggal bilang tidak. Jadi, waktu detektif ketiga tahu jawaban teman-temannya, dia sadar kalau kedua temannya itu mau kopi. Karena dia juga mau, maka dia menjawab ya. Perhatikan gambar ini dan coba temukan siapa alien yang sedang menyamar. Orang yang pakai baju kuning ini, dia lagi makan pisang tapi belum dikupas tuh. Dia mungkin baru pertama kali lihat buah ini. Kamu punya persamaan dari korek api 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 korek api supaya persamaan ini benar. Kamu harus mengambil 1 korek dari tanda tambahnya dan tambahkan ke angka 6 supaya jadi 8. Maka kamu dapat persamaan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Lihat gambar ini. Semua orang ini kayaknya lumayan dekat. Tapi siapa suami si cewek ini? Orang yang di sebelah kanan. Cuma dia yang punya cincin kawin di jarinya. Teka-teki berikutnya ini bisa menentukan seberapa perhatian kamu. Siapa suaminya? Orang yang di sebelah kiri. Lihat, ini fotonya di dalam mobil. Dialah pemilik mobil ini. Bisa temukan apa yang salah di sini? Orang-orang ini kayaknya lagi pakai smartwatch.
Hei detektif, tugasmu berikutnya adalah mencari lokasi persembunyian si penjahat. Pastikan kamu memperhatikan semua detailnya ya. Penjahatnya berada di rumah A. Mobil di samping rumahnya diparkir begitu supaya dia lebih mudah untuk kabur secepatnya. Bisa tentukan siapa yang dalam bahaya di sini? Orang ini, es ini mau jatuh tepat di atas kepalanya. Apakah orang di dalam mobil kuning berkendara dengan benar atau salah? Itu salah dan sangat berbahaya. Mobil itu bergerak dengan sangat lambat, dan untuk menyalipnya, pengemudi berikutnya harus bermanuver dari lajur paling kiri ke lajur kanan. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan. Gimana kamu bisa dapat 720 dari 98 dengan hanya satu huruf? Tambahkan huruf X di antara 90 dan 8. Kamu akan dapat 90 kali 8 sama dengan 720. Seorang pebisnis kaya raya sedang bepergian naik kereta cepat. Dia membawa koper penuh uang. Kereta itu berjalan melalui area pegunungan dengan banyak terowongan. Begitu kereta melewati salah satu terowongan, si pebisnis itu sadar kopernya hilang. Cuma ada 4 penumpang lain di gerbong itu. Matthew bilang dia habis putus dan gak peduli keadaan sekitar. Joseph bilang dia baru beli novel karya penulis favoritnya di stasiun dan dia tenggelam dalam bacaannya. Zoe bilang dia nggak lihat apa-apa, matanya berair gara-gara asap dari kereta. Dan Ellie bilang dia lagi tidur pakai masker mata. Bisakah kamu menemukan siapa yang mencuri koper pebisnis itu? Zoe pelakunya. Kereta cepat zaman sekarang itu pakai listrik, gak mungkin ada asap. Kamu punya kantong berisi jeruk, dan kamu harus menggunakan jeruk ini untuk mengisi 2 kantong lain yang sama ukurannya. Gimana ya caranya? Taruh 1 kantong kosong ke kantong lain, lalu isi dengan jeruk. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain menjadi saksi sebuah kecelakaan mobil. Seorang pria yang tertabrak minivan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Markus langsung pergi ke kafe terdekat untuk memanggil ambulans. Saat dia kembali, si pejalan kaki tadi bilang, pria itu berguling telentang, tapi belum sadar juga. Setelah melihat tempat kejadian selama beberapa detik, sang detektif bilang, kamu sebaiknya mengembalikan apapun yang kamu ambil dari pria itu. Kenapa dia bilang begitu? Saat pertama mereka melihat pria itu, cuma 1 kancing yang terpasang di jasnya. Tapi sekarang ada 2 kancing. Si pejalan kaki itu pasti sudah membuka jas si korban untuk mencari dompetnya, lalu mengancingkannya lagi. Sekarang, bayangkan kamu tersesat di hutan di malam musim dingin yang beku. Kamu sadar, gak ada yang bisa menghangatkanmu. Kamu punya 3 pilihan. Tetap di tempatmu dan memanggil bantuan, terus jalan sampai kamu keluar dari hutan, dan jalan terus tapi istirahat sebentar. Duduk di salju dan selimuti badanmu dengan ranting-ranting pohon. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu tetap di satu tempat, kamu pasti akan langsung membeku. Duduk di salju saat istirahat juga bukan ide yang bagus. Ranting gak bakalan bikin kamu hangat, dan kamu kemungkinan bisa tertidur dan gak bangun selamanya. Satu-satunya cara kamu bisa bertahan adalah dengan jalan terus.
Sarah mengundang temannya Alisa yang lagi persiapan buat jadi polisi ke sebuah pesta. Pesta itu diadakan oleh teman Sarah, Sean. Sarah khawatir akan ada pencuri di pesta itu. Selama acara, Alisa mengawasi para tamu dengan seksama. Di akhir pesta, dia memberitahu Sarah siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Ternyata si pemilik acara, Sean. Di awal pesta, salah satu tamunya pakai jam tangan dan cewek ini pakai kalung indah. Tapi di akhir pesta, jam tangan itu ada di tangan Sean dan kalungnya ada di pot bunga itu. Lihat kan? Austin, seorang pebisnis kaya raya, membawa dokumen penting ke kantornya. Tapi dia ada meeting dan harus pergi selama beberapa jam. Austin meminta sekretarisnya untuk mengawasi. Lawannya mungkin aja menerobos masuk kantornya untuk melihat dokumen itu. Saat dia kembali, sekretarisnya bilang semuanya aman-aman aja. Tapi saat Austin melihat-lihat sekeliling, dia sadar ada yang udah masuk ke ruangannya. Sekretarisnya akhirnya ngaku dia ketiduran saat Austin pergi. Kok Austin tahu ya ada orang yang masuk ke ruangannya? Globe di atas mejanya sekarang terbalik. Perhatikan orang-orang ini. Kira-kira anjing itu milik siapa ya? Pemilik anjing itu adalah orang yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus si anjing.